Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Unusimo yang kami banggakan. Apa kabar semuanya? Sehat? Kemarin kita sudah membahas perihal tentang apa itu metodologi ya. Kita sedikit bahas apa itu arti dari metodologi. Kita bahas sedikit di pertemuan secara offline kemarin. Nah, kita di sini kita mempelajari namanya metodologi studi Islam. Apa itu yang dimaksud dengan studi Islam? Dalam pembahasan namanya yang dimaksud dengan studi Islam itu ada hal-hal yang akan kita bahas kali ini. Pertama adalah pengertian dari studi Islam itu tersendiri. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup studi Islam dan tujuan dari studi Islam itu. Nah, nanti kita akan bahas satu demi satu hal-hal berikut tadi. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan studi Islam? Jadi pengertian dari studi Islam itu adalah ilmu yang belajar, studi itu kan belajar tentang hal-hal keislaman, baik itu berupa ruang lingkupnya, tujuannya, tokoh-tokoh dan isu seputar masalah keislaman. Jadi kata studi, nah itu kan belajar. Jadi ilmu yang belajar menggali tentang hal-hal keislaman, baik itu berupa ruang lingkupnya, tujuannya, tokoh dan isu seputar masalah keislaman itu. Itulah pengertian dari apa itu studi. Oke, kita mulai dari ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam itu terbagi ada normatif dan historis. Dua hal ini hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Tentang apa itu Islam historis atau apa itu Islam normatif. Jadi dua hal ini adalah sebuah kesatuan tapi hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan antara apa itu normatif dan apa Islam historis itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah tujuan kita belajar studi Islam. Di antara tujuan-tujuan yang begitu banyak, kita bisa ketahui, kita klasifikasikan. Yang pertama adalah mempelajari tentang ilmu-ilmu keislaman, baik secara normatif ataupun historis. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sejarah keislaman secara akademik ilmiah, bukan secara dogmatis ideologis. Ketiga, berbicara apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Seperti apa itu lahirnya Nabi Muhammad pada tahun gajah. Apa itu seharusnya apa itu gajah-gajah itu tidak datang dan sebagainya. Itu kan bukan seharusnya terjadi, tapi kita yang pelajari apa yang telah terjadi. Kita juga berbicara tentang dunia nyata, bukan dunia fiksi, ya. Jadi kita berbicara tentang dunia nyata, bukan tentang dunia fiksi. Secara apa itu berbicara secara fakta dan apa adanya. Itu hal-hal tujuan dari belajar apa itu studi Islam. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang apa itu tujuan dari studi mempelajari studi Islam itu sendiri. Ada beberapa poin yang menjadi tujuan dari studi Islam itu tersendiri. Di antaranya yang pertama adalah mempelajari tentang ilmu-ilmu keislaman, baik secara normatif ataupun secara historis. Jadi apa itu mempelajari tentang ilmu-ilmu
keislaman itu tersendiri secara normatif ataupun secara historis. Yang kedua adalah mengetahui sejarah keislaman secara akademisi ilmiah, bukan secara dogmatis ideologis. Jadi yang dimaksud dengan akademik ilmiah itu adalah mempelajari Islam itu tersendiri dengan riset-riset, penelitian-penelitian yang yang dilakukan. Ya contohnya seperti ini. Nabi Muhammad itu adalah anak ataupun lahir di Mekah, anak yang lahir di Mekah pada tanggal sekian, kemudian menerima wahyu dan bla 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 bla. Maka perlu diadakan riset. Ke Mekah meneliti, ini Ka'bah, kemudian istilahnya nampak tilas. Kalau dalam orang-orang ini itu nampak tilas Nabi Muhammad. Nah, nampak tilas itu bukan saja mengunjungi, tapi meneliti. Ini buktinya. Ini adalah Ka'bah. Ini kediaman Rasulullah. Ini Gua Hira dan sebagainya. Di sana kita mengecek bukti-bukti yang ada. Kemudian mungkin juga ada bacaan-bacaan, peninggalan-peninggalan buku-buku yang tertulis, kita buka dan sebagainya. Kita telaah apa saja yang akan terungkap di sana. Itu adalah pembuktian sejarah keislaman secara akademik ilmiah. Apa itu yang dimaksud dengan dogmatis ideologis? Kalau dogmatis ideologis itu dogma. Dogma itu adalah semacam hal-hal yang sudah kita dapatkan, ditanamkan semenjak kecil. Nabi Muhammad adalah Rasul kita yang lahir di Mekah. Itu kan sudah dogma semenjak kita lahir. Bahkan ada nyanyiannya, Nabiku Nabi Muhammad, dan seterusnya. Itu kan dogma-dogma yang sudah tertanam kita sejak lahir. Tetapi dalam mengetahui sejarah perlu kita juga melakukan analisis yang dimaksud dengan akademik ilmiah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah berbicara apa yang terjadi, bukan seharusnya terjadi. Seperti tadi contoh yang tadi kan, Nabi Muhammad lahir di Mekah, itu yang terjadi. Jangan mengandai-andai. Seandainya Nabi Muhammad itu lahir di Indonesia, maka insya Allah umat Islam itu akan selalu bersatu, tidak mudah diadu domba dan sebagainya. Itu kan kita berbicara seharusnya dan sebagainya, gitu kan, berandai-andai. Tetapi kita berbicara apa yang terjadi. Kemudian tujuan yang lain adalah berbicara tentang dunia nyata, bukan dunia fiksi. Jadi yang kita bicarakan dalam studi Islam itu hal-hal yang nyata. Dalam agama Islam itu banyak sekali muncul wawasan-wawasan baru di era tabi'in. Itu kan sahabat, kemudian tabi'in muncul berbagai ilmu baku, bahkan mulai dibukukan keilmuan itu, baik itu geografi, matematika dan sebagainya. Itu perlu ditelaah. Ditelaah juga, diteliti bagaimana keislamannya dan sebagainya, karena itu lahir semuanya tidak luput dari Islam itu tersendiri. Kemudian tujuan yang lain adalah kita berbicara, tujuan yang kelima adalah kalau nggak salah yang kelima ini, berbicara sesuai fakta dan apa adanya perihal tentang Islam itu sendiri. Kita tidak membuat-buat atau membuat hal-hal istilah sekarang adalah hoak. Kita tidak berbicara tentang sesuatu yang berbau hoak dan sebagainya. Maka tujuan yang terakhir itu adalah berbicara sesuai fakta dan apa adanya. Hal itulah hal-hal dari tujuan studi Islam itu tersendiri. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya teman-teman semuanya, sebelum kita tutupi obrolan pada kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu, bahwasanya
Islam itu kan sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, mulai dari keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi, eh, membahas tentang lingkungan hidup, sejarah perdamaian, sampai pada kehidupan perseorangan atau rumah tangga eh, yang ada pada diri kita, dan masih banyak lagi dimensi-dimensi pembahasan dalam Islam itu tersendiri ataupun ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam itu, maka memerlukan berbagai pendekatan. Pendekatan yang harus digali dari berbagai disiplin ilmu. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam kajian studi Islam ini. Di antaralah pendekatan sosiologi, kemudian pendekatan historis, kemudian juga pendekatan psikologi, ada juga pendekatan antropologis. Itulah hal-hal atau pendekatan-pendekatan yang harus kita ketahui untuk membuka dimensi-dimensi yang ada tadi. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, karena tag videonya juga dengan HP yang kita taruh aja di sini kan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, bisa bermanfaat, bisa dipahami juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.